Makan menjadi sesuatu yang wajib dan rutin kita lakukan setiap hari. Tujuan kita adalah menyediakan energi bagi kebutuhan kerja tubuh dalam seharian. Namun, banyak orang yang tidak tahu seberapa besar porsi dan jumlah energi yang kita butuhkan untuk kerja harian tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya bagaimana mengatur dan menata jumlah asupan sumber energi bagi kebutuhan harian tubuh. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami seberapa besar porsi energi yang akan kita sediakan untuk kerja tubuh kita dalam satu hari. Pada sebuah kendaraan, kita sudah bisa melihat indikator kapan saatnya kita harus mensuplai gas oil bagi kendaraan kita agar bisa beroperasi dan bekerja secara maksimal saat kita membutuhkannya. Namun, kita tidak pernah tahu persis bagaimana kita menyediakan energi bagi tubuh kita. Kita selalu menggunakan jadwal makan untuk memberikan suplai energi dan bahan-bahan utama untuk pembentukan energi di dalam tubuh kita. Kita ada sarapan, ada makan siang, lalu ada makan malam. Berbeda dengan kendaraan, kita memiliki indikator yang cukup valid untuk menyatakan bahwa kendaraan kita harus segera mampir mengisi bahan bakarnya agar bisa tetap melaju sekencang mungkin dan mesin tidak mengalami kerusakan. Ketidaktahuan tentang indikator kapan saatnya kita harus mensuplai energi bagi kebutuhan kerja tubuh kita, maka kita sering abai terhadap dampak dari suplai yang berlebihan terhadap sumber energi yang kita butuhkan. Defisit energi sebetulnya mudah kita identifikasi, namun surplus energi tidak pernah kita rasakan sebagai sebuah keluhan atau sebuah persoalan yang serius bagi kehidupan kita. Padahal kelebihan energi di dalam tubuh akan mengancam kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Contohnya, kita bisa melihat orang yang obesitas. Obesitas adalah salah satu indikator bahwa telah terjadi surplus energi di dalam tubuh kita karena pola dan cara kita mensuplai energi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Seringkali kita melihat kendaraan kita dengan patokan indikator yang ada di kendaraan bahwa bahan bakarnya sudah menipis dan sudah habis, kita akan segera mampir ke pengisian bahan bakar. Kemudian mungkin di perangkat elektronik kita sering melihat ada indikator strip di dalam baterai elektronik kita, baterai di perangkat elektronik kita. Maka kita istilahkannya lowbat. Lowbat inilah yang mengantarkan kita untuk segera merecharge terhadap baterai yang sudah mulai melemah dan menipis energinya. Sama halnya dengan tubuh kita. Sebetulnya tubuh kita juga memberikan indikator yang cukup valid untuk segera mengisi kebutuhan energi yang akan membantu kinerja dari tubuh kita. Tubuh seluruhnya termasuk otak. Rasa lapar merupakan indikator utama yang bisa kita identifikasi sebagai langkah awal untuk memberitahu kepada kita untuk segera mengisi energi di dalam tubuh kita. Sumber energi yang ada di dalam tubuh sudah mulai menipis. Bahkan pada saat tertentu kita akan merasakan bagaimana keadaan atau indikator yang menunjukkan bahwa tubuh kita benar-benar sudah defisit energi. Nah, ketika defisit energi ini yang kita katakan sebagai rasa lapar. Jadi, selama ini kita melakukannya bukan berdasarkan rasa lapar, akan tetapi berdasarkan pada waktu. Waktulah yang mengendalikan kita kapan saat kita mengisi bahan bakar, bukan keadaan yang memang membutuhkan sehingga kita harus mengisi sumber energi. Seringkali kita mengatakan kepada
diri kita bahwa diri kita sedang lapar. Hati-hati, bisa jadi itu bukan lapar yang sebenarnya, namun lapar yang palsu. Lapar yang palsu itu indikatornya adalah perut keroncongan. Perut keroncongan itu bukan lapar, tetapi perut atau usus kita segera meminta apa yang akan diolah, bukan tubuh kita membutuhkan energi. Mengapa demikian? Karena kita memastikan jam makan kita. Jam makan kita tidak pernah ada yang fleksibel. Sarapan di jam 6, maka konstan tubuh akan ketika masuk jam 6 akan meminta segera asupan makanan bukan untuk kepentingan dan kebutuhan energi. Kemudian di siang hari sebelum jam 12 atau jam 12 kita sudah mulai mengisi kembali. Dan saat itu juga ini adalah lapar palsu. Hati-hati, sebetulnya kita belum terlalu butuh, tetapi karena waktu yang konstan kita jadikan acuan dalam konsumsi dan mensuplai energi kita, tubuh akan memberikan sinyal, tetapi bukan sinyal lapar, tapi sinyal untuk segera diisi karena kita menggunakan parameter yang pasti, waktunya konstan, tidak fleksibel. Nah, hal lain yang perlu kita waspadai ketika kita mensuplai energi bagi tubuh kita, sejatinya belum terlalu butuh, ya. Tetapi karena keadaan, kita terpaksa untuk memberikan energi bagi tubuh kita. Lalu akibatnya adalah terjadi penumpukan kelebihan energi yang sebetulnya kebutuhannya terbatas, tetapi kita mensuplainya secara berlebihan, hingga menumpuklah dalam bentuk lemak. Lapar palsu, kita sering menggunakan alasan takut asam lambung naik atau meningkat, atau kita sering mengistilahkannya dengan mah. Dengan alasan mah, kita terus mulai mengkonsumsi. Padahal tubuh butuh suplai energi itu bukan karena takut mah, tapi memang tubuh membutuhkan suplai energi untuk kepentingan kerja dan aktivitas hariannya. Nah, beberapa hal berikut ini dapat kita jadikan acuan untuk memastikan apakah kita lapar beneran atau lapar palsu. Yang pertama adalah terkait dengan ketidakmampuan eksekusi kognitif kita, yaitu otak kita tidak mampu untuk memberikan respon apapun terkait dengan ide atau keputusan tertentu. Yang berikutnya, badan terasa lemas, bahkan sampai pada posisi badan keringat. Memahami kebutuhan tubuh kita akan mengantarkan kita kepada upaya bagaimana membentengi asupan dan penyediaan sumber energi bagi tubuh kita yang tidak berlebihan, sehingga tidak berakibat kepada kesehatan dan keselamatan tubuh. Sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.